Nah, sedangkan yang kedua, apakah boleh diqodho qobliyah zuhur, qobliyah asar, atau sholat apa namanya qobliyah zuhur ya setelah zuhur dan setelah asar? Jawabannya boleh juga, ya. Jawabannya boleh. Karena Nabi SAW itu pernah juga melakukan hal ini Samar. Jadi pernah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya diceritakan ketika Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar nih ya, 2 rakaat setelah asar di rumah beliau, setelah sholat jamaah asar, itu istri beliau yang bernama Ummu Salamah bertanya, ya Rasul, ini sholat 2 rakaat apa nih yang Anda lakukan setelah asar? Ya, dan wajar Ummu Salamah bertanya seperti itu karena pengetahuan beliau ya kan Nabi melarang sholat ba'di asar gitu kan. Tapi kok malah mendapati Nabi sholat setelah asar 2 rakaat. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan syagolani nasun min Abdul Qaisi anir rakaataini ba'da dhuhri. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, aku tadi disibukkan oleh sejumlah kaum dari Abdul Qais. Abdul Qais ini satu kaum gitu ya, baru masuk Islam. Mereka bertanya tentang Islam. Aku disibukkan oleh Nabi. Mereka bertanya tentang Islam setelah zuhur sampai masuk waktu asar. Ya, hingga akhirnya Nabi sholat asar tanpa sholat ba'diyah zuhur sebelumnya. Nah, maka sholat ba'diyah zuhur yang Nabi tidak lakukan karena disibukkan oleh mereka yang bertanya tentang Islam ini dikodok oleh Nabi setelah asar. Jadi artinya gini jamaah sekalian, kodok sholat rawatib itu bukan hanya rawatib waktunya ya, bahkan rawatib yang bukan waktunya pun bisa dikodok. Maksudnya qobliyah zuhur bisa dikodok setelah zuhur, qobliyah asar bisa dikodok setelah asar, bahkan ba'diyah zuhur bisa dikodok setelah asar, gitu ya. Ba'diyah zuhur bisa dikodok setelah asar. Yang penting adalah dari sisi niatnya ya, dari sisi niat, dan yang kedua ya kalau bisa karena suatu uzur ya. Jadi bukan karena ada kesengajaan, tapi memang ada suatu uzur yang membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat-sholat rawatib yang muakkad ini. Nah, jadi intinya boleh-boleh saja. Dan tapi satu hal juga yang perlu diantisipasi ya, jangan sampai menimbulkan fitnah, jangan sampai menimbulkan ya tuduhan-tuduhan atau menimbulkan cekcok ya atas dasar ketidaktahuan saudara muslimnya. Misalnya nih tiba-tiba setelah asar sholat 2 rakaat, akhirnya menimbulkan semacam tuduhan, oh ini aliran aliran sesat mana lagi misalnya gitu kan. Atau apa kelompok mana ini harus kita hindari. Ya, kalau bisa ya makanya Nabi tadi sholatnya di mana? Apa yang tadi saya kisahkan? Di rumah kan, bukan di masjid, ya. Nah, itu untuk tidak tidak menimbulkan fitnah atas kebodohan saudara kita.